Assalamualaikum, gimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat. Langsung aja yuk kita buat jajanan tradisional yang legendaris. Pertama yang harus disiapkan adalah 250 gram beras ketan, dan ini sebelumnya udah aku rendam kurang lebih sekitar 3,5 jam, kemudian dicuci bersih lalu ditiriskan. Kemudian kukus kurang lebih 20 menit atau setengah matang. Sambil nunggu, ini aku masak santan sedang 125 ml hingga benar-benar mendidih. Nah, ini santannya untuk ditambahkan pada saat beras ketannya setelah diaron ya, atau dikukus setengah matang, baru nanti disiram menggunakan santan ini. Nah, ini udah kurang lebih 20 menit. Nah, ini setengah matang ya, lalu angkat. Lalu tuang santan yang dimasak tadi dalam kondisi panas supaya dia lebih ngeresep. Lalu diaduk-aduk supaya dia tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Diamkan terlebih dahulu sekitar 2 atau 3 menit supaya santannya ini benar-benar meresap ke beras ketannya itu. Nah, ini udah benar-benar ngeresep, lalu kukus kembali hingga benar-benar matang atau tanak. Gunakan api sedang cenderung besar atau api besar. Nah, di 15 menit pertama ini aku buka dulu, terus aku bolak-balik supaya dia benar-benar tanak atau matang sempurna. Tapi kalau misalnya yang suka masih ada keres-keres atau agak-agak sedikit ngeltis gitu, nah berarti di pengukusan yang ini itu nggak perlu terlalu tanak atau terlalu matang. Tutup lagi, kemudian kukus hingga benar-benar matang. Nah, ini nasi ketannya udah bener-bener mateng, dan ini udah aku cicipin, udah mateng sempurna, jadi nggak ada yang ngeltis sama sekali. Lalu angkat. Siapkan gula merah 175 gram. Nah, ini aku pakai gula merah biasa, tapi dia mirip-mirip dengan gula aren gitu ya, dan warnanya itu agak hitam kayak gini. Kemudian sisir, supaya pada saat dimasak nanti tidak banyak air yang surut. Siapkan panci, lalu masukkan gula yang disisir tadi, garam, dan santan kental 200 ml. Ini dari satu buah kelapa ya, yang benar-benar diperes tanpa air. Dan ini aku beli di pasar. Lalu nyalakan api, masak hingga gulanya ini benar-benar larut. Jadi nggak harus sampai mendidih, karena nanti gulanya mau aku saring terlebih dahulu. Nah, ini gulanya udah benar-benar larut, dan ini nggak sampai mendidih ya. Kemudian siapkan panci, lalu saring air gulanya. Nah, ini kebetulan gula yang aku beli ini dia nggak banyak kotoran ya, atau nggak ada kotorannya gitu, tapi tetap aja disaring. Lalu tambahkan 1 lembar daun pandan yang aku potong-potong. Nyalakan api, masak hingga benar-benar mendidih sambil diaduk.
Nah, ini udah benar-benar mendidih, lalu masukkan nasi ketannya. Kemudian aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini diaduk aja terus, jangan sampai ditinggal supaya nggak gosong. Makin lama ini adonannya semakin berat. Nah, ini semakin nyusut ya airnya. Diaduk terus, gunakan api kecil aja supaya dia matang sempurna dan nggak gosong. Nah, ini udah mateng. Bisa dilihat minyaknya itu udah mulai keluar. Kemudian dia udah nyatu adonannya atau udah menggumpal kayak gitu. Lalu angkat dan biarkan uap panasnya itu sedikit menghilang. Dan ini aku masak tadi menggunakan api kecil selama 15 menit. Diaduk terus jadi tanpa berhenti. Lalu masukkan ke dalam cetakan, bebas aja mau pakai cetakan apa. Dan ini diolesi dulu dengan minyak, tipis aja supaya dia nggak lengket pada saat mau dikeluarkan dari cetakan. Ini sambil ditekan-tekan aja menggunakan sendok. Lalu diamkan hingga benar-benar dingin. Nah, ini wajiknya udah dingin. Kurang lebih tadi 3,5 jam ya aku diamin, dan ini udah bisa dipotong dan udah bisa dinikmati ya. Lalu keluarkan dari cetakan, kemudian potong-potong sesuai selera. Nah, sekarang wajik ketannya udah jadi dan siap untuk dinikmati. Bisa dilihat ya teksturnya nggak lembek, nggak keras. Matangnya juga sempurna, jadi nggak ada yang ngeletih sama sekali. Dan memang aku suka yang empuk kayak gini ya, dibandingkan dengan yang masih ada rasa-rasa ngeletis gitu. Tapi itu sesuai selera. Dan manisnya juga ini menurut aku pas. Dan ini empuk banget. Nah, ini cocok banget untuk ide jualan atau untuk sajian sehari-hari. Silakan coba di rumah, mudah-mudahan berhasil dan semoga bermanfaat.